Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiffany Yuliansyah, NPM 20065571886 dari tim 4 Praktikum Geologi Struktur. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai struktur lipatan isogon. Nah, alat dan bahan yang dibutuhkan adalah kita butuh peta kontur yang pertama yang akan kita cari struktur lipatannya. Lalu yang kedua yang akan kita cari arah lipatannya kemana. Yang ketiga kita harus mengeprint busur manual untuk menghitung dan mencari struktur lipatan pada peta kontur ini. Lalu ada busur, ada penggaris, gunting untuk menggunting busur ini. Lalu ada pensil, ada penghapus, dan pulpen untuk menebalkan. Nah, di sini langkah pertama kita harus menggunting dulu busur ini, yaitu dari garis ini, kemudian kita sisakan garis panjang ini menuju ke garis ini. Nah, ini hasilnya setelah digunting. Nah, berikutnya pada peta kontur ini kita akan menggambar garis lurus di melalui titik ABC ini, melalui kontur ABC ini. Nah, kenapa tidak di titik ini? Karena titik tertinggi dari kontur ini terlalu mepet. Nah, kalau misalnya kita pakai yang di sini, kita bisa pakai titik kontur tertingginya yang ini, atau mungkin yang ini. Tapi di sini kita akan memakai titik kontur tertinggi ini. Pertama kita harus menggambar garis lurus dulu. Nah, garisnya seperti ini pada titik kontur tertinggi dan menyilang seperti ini. Lalu kita akan gambar garis untuk membantu. Kita akan gambar sekitar di sini untuk membantu menemukan titik-titik menggunakan busur manual di kontur ABC ini. Yaitu harus 90 derajat atau tegak lurus dengan garis yang telah kita gambar. Nah, menggunakan busur seperti ini hasilnya. Lalu kita akan menggunakan busur manual untuk langkah berikutnya. Nah, caranya adalah busur manual ini kita harus samakan dengan garis yang 90 derajat tadi. Lalu di sini busur manual ini kan bersinggungan dengan kontur A. Nah, di sini di mana garis itu bersinggungan paling besar, di situ kita akan berikan titik. Seperti contohnya bersinggungan terbesar di sini, kita akan berikan titik di sini. Nah, seperti ini. Lalu bagaimana untuk kontur yang di sebelah kanan? Kita akan balik busur manual kita, lalu kita gunakan cara seperti tadi, yaitu memberikan titik di mana busur ini dan garis kontur bersinggungan paling besar. Kita akan lakukan cara ini berikut seperti selanjutnya. Nah, hasilnya kan seperti ini. Nah, lalu kita akan potong sudut 50 derajat ini, kita akan potong garisnya, lalu kita akan lakukan hal yang sama untuk titik-titik berikutnya. Namun sebelum itu kita harus membuat titik-titik ini pada kontur A, B, dan C, yaitu seperti ini, seperti tadi. Kita akan samakan di titik B, lalu kita beri titik. Nah, ini adalah titik yang kita dapatkan dari sudut 50 derajat. Selanjutnya kita akan menghubungkan titik-titik ini menjadi sebuah garis. Nah, ini saat sudah menjadi garis. Nah, seperti yang tadi saya bilang, kita sekarang bisa menggunting sudut ini. Jadi kita akan menggunakan sudut 40 derajat atau kita juga bisa melipatnya. Nah, ini kita akan lakukan seperti tadi. Kita akan taruh garisnya ke sini, lalu kita akan beri titik seperti tadi. Nah, ini adalah garis 40 derajat. Selanjutnya kita akan potong lagi ke 30 derajat. Seperti langkah-langkah berikutnya di sini, untuk yang 30 derajat kita akan sejajarkan seperti ini. Nah, untuk 30 derajat ini kalau misalnya nanti kita tidak dapat, misalnya sudah sampai ke sini lalu kita tidak dapat menentukan garis ini, kita dapat menentukan titik di sini, maksudnya kita dapat membuat garis pembantu lagi. Sama seperti tadi caranya menggunakan busur, kita hitung 90 derajat. Lalu kita misalnya akan buat garis di sini untuk mempermudah dalam penggambaran menggunakan sudut 30 derajat, 20 dan 10 yang semakin lama karena semakin kecil, jadi kemungkinan besar kita akan membutuhkan garis pembantu. Seperti ini, lalu kita bisa garis, lalu kita bisa hitung derajat titiknya.
lewat garis yang nanti akan kita buat di sini. Nah, ini untuk garis 30 derajat. Nah, mungkin setelah ini saya akan buat garis pembantu karena untuk 20 derajat kemungkinan besar tidak akan bisa mencapai ke kontur C. Nah, ini adalah garis pembantu yang saya buat dan saya sudah menghitung titiknya di sini, berada di sini. Sebenarnya dengan kontur 3 garis kontur seperti ini aja kita sudah bisa menentukan jenis-jenis lipatan yang ada di sini. Namun untuk lebih akurat di sini saya akan menggunakan hingga kontur terakhir yaitu 10 derajat. Ini hasilnya pada kontur 20 derajat. Kita akan gunting sekali lagi untuk mengetahui hasilnya pada kontur 10 derajat. Nah, ini hasilnya titik terdalam ini adalah 50 derajat, 40, 30, 20, dan 10. Seperti ini adalah hasilnya. Lalu berikutnya kita akan tentukan nama-nama kelasnya. Nah, untuk penamaannya, untuk klasifikasinya di sini saya mendapatkan bahwa lipatan A ini adalah kelas 1B atau parallel fault. Nah, bisa kita lihat di sini. Ini adalah kelas 1B. Di sini bisa kita lihat kelas 1B ini cenderung arahnya agak keluar, lalu pada di akhir lengkungan nanti akan sejajar atau paralel seperti ini. Nah, di sini bisa kita lihat yang kelas A ini, di sini semakin keluar dia garisnya semakin turun atau semakin lurus. Jadi nanti pada saat lengkungan di bawah sini bisa jadi garis ini akan paralel seperti itu. Nah, lalu yang B ini saya klasifikasikan kelas 3 atau divergent isogon. Nah, kita bisa lihat di sini kelas 3 divergent isogon itu adalah titik bawahnya sangat keluar dan dia sangat lurus dari atas sini hingga ke bawah, dia sangat lurus, jadi miring tapi tetap lurus. Bisa dilihat di sini dia juga miring tapi tetap lurus dan dia miringnya itu keluar, yaitu sama dengan kelas 3 divergent isogon. Nah, untuk kelas C di sini saya klasifikasikan menjadi kelas 2 atau similar fault. Nah, seperti yang terlihat di sini, yang kelas 2 ini merupakan parallel isogon similar fault jenisnya. Nah, yang kelas 2 ini kenapa saya klasifikasikan paralel? Karena di sini semakin dia sampai ke bawah sangat lurus, jadi tidak miring seperti yang ketiga ini. Dan sama seperti yang kita dapatkan, dia ini sangat lurus. Jadi dari 10, 20, 30, 40, dan 50 ini dia terus lurus. Jadi saya klasifikasikan menjadi kelas 2 paralel isogon, yaitu jenis similar fault. Nah, berikutnya soal kedua, yaitu di sini kita menentukan arah lipatan ini. Nah, kita bisa lihat di sini ada arah north-nya adalah ke sana. Langkah pertamanya untuk menentukan arahnya, saya akan menggambar arah mata angin lengkap terlebih dahulu. Nah, setelah menggambar arah mata angin lengkap, lalu di sini kita akan menggambar kira-kira lipatan ini ke arah mana. Di sini yang saya lihat, lipatan ini mengarah ke arah barat, namun lebih ke barat-barat daya. Jadi mungkin kita akan gambar ujung lipatannya ada di sekitar sini. Nah, mungkin agak kurang rapi, tapi sekiranya seperti ini arah lipatan yang telah kita gambar ulang. Nah, langkah berikutnya untuk penamaannya di sini kita bisa tahu bahwa lipatan ini lebih mengarah ke arah barat daya atau sekitar di sini. Jadi kita langsung bisa beri nama lipatan ini. Nah, nama dari arah lipatan ini adalah southwestward plunging fault karena dia lebih ke arah barat namun sedikit ke barat daya. Jadi southwestward plunging fault adalah nama yang saya temukan untuk lipatan ini. Nah, sekian praktikum minggu 7 kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan mohon maaf bila banyak kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.